Jadi ada testimoni gitu ya. Hari apa ya, hari Selasa lalu, itu kan sepertinya saya terkena Covid mungkin ya, karena, untuk tanda-tandanya, semua gejala yang ada di varian dari XBB itu muncul semua, dari mulai demam, pusing gitu ya, kemudian, sakit badannya semua, perut sakit, pilek sempat sih, pilek itu yang hari Selasa ya, yang hari Selasa malam. Kemudian hari Rabu, beneran memang beneran sakit gitu ya, terus ditambah anosmia gitu. Anosmia itu hilang penciuman ya, hilang penciuman sama, hilang, rasa gitu ya, hilang rasa. Nah, setelah itu, mmm, karena tinggal di itu ya, karena tinggal di kos-kosan, di lantai 3 gitu ya, pada saat sakit itu, eee, pas nggak ada stok obat-obatan juga, nggak ada stok multivitamin, kemudian, yang ada cuman air mineral aja cuman ada dua botol gitu ya, cuman ada 2 botol air mineral, kemudian, sayur buah apalagi di kos nggak ada ya. Jadi memang belum melengkapi gitu, pokoknya di kos itu, belum melengkapi dengan karena nggak menyangka kalau sakit gitu ya. Terus kemudian ketika udah sadar kalau, oh ada flu, ada anosmia, nggak berani keluar kan, udah mulai, di kamar aja dan juga nggak bisa keluar juga, turun naik di lantai 3 kan nggak mungkin gitu. Lalu malam itu, eee, akhirnya ini ya, temen menyarankan untuk, ini minum air yang, sholawat gitu ya, minum air sholawat gitu. Jadi air disolawatin gitu. Malam itu mencoba 1000 kali gitu ya, 1000 kali, sholawat, kemudian dengan menggunakan media air, ya udah pasrah sama Allah gitu kan. Karena, cuman itu aja gitu ya terapinya, nggak ada vitamin, nggak ada obat, nggak ada buah, sayur gitu, nggak ada. Ya udah itu saja, malam itu habis Isya gitu ya dibaca, kemudian cuman botol Aqua itu tadi cuman ada satu karena yang satu udah keminum, 1, kemudian, minum air yang sudah disolawatin itu, kemudian hari Selasa itu pokoknya tuh seharian tuh perut sakit gitu ya, perut sakit, terus kemudian minum air sholawat itu, sepertinya terus kayak mual gitu ya, seperti ketika habis minum air sholawat itu seperti mual, tapi, tiba-tiba hilang gitu sakitnya. Jadi malam itu juga, paginya gitu ya, paginya itu perut, hilang, sakit perut hilang, kemudian pilek udah nggak ada gitu kan. Kemudian yang tadinya, anosmia itu sempat mencium bau sebentar, kemudian ketika udah mencium bau kan muncul selera makan ya, jadi bisa makan pagi itu. Kemudian, apa namanya, iya, perut sakit hilang, batuk masih sih, lemes itu masih, batuk masih sedikit gitu, tapi sudah jauh berkurang. Nah, yang menjadikan, amazing itu adalah prosesnya gitu ya, teman-teman. Ketika membaca sholawat itu, batuk itu hilang gitu. Jadi saat, selama membaca sholawat itu, batuk itu hilang gitu, seperti itu. Kemudian paginya ada efek, progres yang bagus dan, ini saya mau menunjukkan tentang gambar ya, gambar ketika dibacakan sholawat itu airnya seperti apa, sebentar. Nah ini, eee, jadi memang, ini ya, jadi judulnya adalah Water and Sky. Ini saya terapi 4 kali dengan menggunakan air sholawat. Ini hari pertama, seperti ini bentukannya, teman-teman, seperti ada kristal-kristal air gitu ya.
kristal-kristal air di botol yang dibacakan sholawat. Ini yang saya minum yang sebelah kiri pada malam hari. Kemudian yang paginya duhur ya, terapi lagi itu bentukan airnya seperti ini. Kristal-kristal air seperti gelembung kecil-kecil gitu muncul gitu ya. Nah, itu yang hari kedua ya. Terus ini masih lanjut ya, ini hari ketiga. Ini seperti ini penampakan kristal-kristal airnya. Ini malam hari kalau nggak salah ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi ketika dipenda cahaya lampu itu sangat bagus gitu. Kayak kristal, beneran kayak kristal gitu. Nah, ini saya coba hari keempat itu saya coba membandingkan dengan suhu ruang yang sama gitu ya. Suhu ruang yang sama tapi yang satu dibacain salawat, yang satu enggak. Ini penampakannya, botolnya yang dibacain salawat itu seperti ini. Kemudian ini sama sekali tidak ada gelembung gitu. Jadi ini botol yang sama, merek yang sama. Udah coba merek yang berbeda-beda, tetap muncul gelembung-gelembung kristal ketika dibacain sholawat. Ini teman-teman lebih jelas. Ini yang tadi pagi ya, tadi siang. Jadi ada 5 botol, ada 4 botol yang dibacain. Ini seperti ini. Ini pakai Le Mineral. Nah, ini pakai Nestle. Jadi ada 4 botol muncul gelembung semua, cuman memang nggak sama gitu ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, ini seperti ini. Ya. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sharingkan. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Ben. Mungkin diajarin dulu tata cara bacanya seperti apa, biar teman-teman jelas. Oh ya, tata cara bacanya. Oh ya, tata cara bacanya ketika membacakan di air itu tadi ya, air sholawat yang di botol itu, untuk pertama kali itu kita baca Al-Fatihah ya, 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, terus sholawat aja, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad 1000 kali, seperti itu. Itu selama proses itu, kalau yang hari pertama itu kan masih berat ya, jadi setiap 300 itu diminum gitu ya. Jadi waktu itu apalagi kan cuman punya stok aqua juga sedikit, dan kalau baca itu kan suka haus ya. Jadi ketika udah baca 300 terus diminum seperti itu. Kemudian tadinya kan gelembung-gelembung itu di atas gitu kan, di atas. Lalu oh ya diminum 300 itu aduh nanti hilang gitu ya gelembungnya gitu. Tapi ternyata ketika diminum itu diminum ya nggak ada ditiup-tiup, jadi cuma diminum biasa. Itu malah muncul gelembung yang lebih banyak seperti tadi, yang lebih bagus dan lebih banyak yang pertama, yang gambar yang pertama tadi. Jadi setiap 300 diminum, setiap 300 diminum, seperti itu. Gitu Mas Ben. Ya, artinya dilakukannya pada waktu di atas sajadah atau seperti apa, airnya dipegang atau seperti apa, gitu loh. Jadi pada saat itu sedang masa perempuan apa enggak, gitu kan. Oh iya. Kemudian bacanya itu berkesinambungan atau berhenti-berhenti. Terus mulai gelembungnya itu di bacaan selawat keberapa sih? Selawat keberapa ya? Kayaknya setelah Al-Fatihah ke-7 itu udah mulai muncul gelembung ya. Setelah Al-Fatihah ke-7 itu muncul gelembung. Jadi pada waktu yang pertama terapi itu adalah ba'da sholat maghrib ya. Ba'da sholat maghrib menuju Isya. Menuju Isya itu kan masih pakai mukena gitu kan, masih dalam kondisi berwudu gitu ya.
Kemudian memang pada saat itu memang benar-benar pasrah ya, karena nggak ada terapi lain gitu ya, nggak ada terapi lain yang ada di, kamar gitu yang untuk sementara pada saat itu nafas berat kan, nafas, berat dan memang sendirian dan, ya itulah intinya bergantung lah ya, bergantung bergantung pada Allah, kemudian bismillah gitu, coba untuk, menerapkan itu gitu. Gitu aja sih Mas Ben. Nggak ada yang khusus, kemudian oh ya dipegang, iya dipegang, tapi untuk yang tadi pagi itu karena botolnya 4 gitu ya, mencoba untuk membacakan sholawat dengan 4 botol itu kadang dipegang, diangkat gitu, kadang enggak, kadang cuman di ini aja gitu, dipegang tutupnya kayak gitu. Terbuka botolnya? Eee, itu kan air mineral nggak dibuka botolnya, Mbak. Jadi pertama Berarti kali nggak usah itu ditiup-tiup? ketika ada seal-nya itu, ketika ada itunya dibuka. Kalau saya yang kemarin itu ya, jadi ketika ada apa itu namanya, yang seal yang baru itu loh, itu dibuka, tapi nggak dibuka botolnya gitu, tutupnya nggak dibuka, kayak gitu. Kalau aku kemarin pertama kali gitu. Terus karena aku buka itu waktu habis 300 kan minum ya, habis 300 kan diminum, nah itu dibuka yang pertama itu. Terus untuk Berarti yang nggak perlu ditiup ya? kalau aku sih karena ngerasa, waduh COVID nih kan ada anosmia kan khasnya COVID itu ya bukan flu biasa gitu, nggak berani niup emang. Jadi jadi waktu muncul gelembung itu dalam kondisi tidak ditiup gitu. Gitu. Ada lagi? Itu baca 1000 itu berapa lama? Bacaannya perlu cepat atau lambat? Misalnya Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Temponya itu sedang, lambat, atau agak cepat? Sedang mungkin ya Mas, dan nggak cepat sih enggak. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad gitu. Jadi, seperti apa ya, enggak yang Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim, enggak kayak gitu. Jadi Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, ya benar-benar, ketika itu sih, ya Allah limpahkanlah, salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad, gitu, seperti itu. Kalau yang malam pertama itu seperti itu ya? Jadi memang niatnya berikan salam kepada Rasulullah ya. Iya iya Hmm. seperti itu. Nah itu gelembungnya itu berapa lama bertahan? Sampai sekarang tuh masih. Masih ya? Yang tadi pagi itu masih, kan Hmm. ada 4 botol, yang 2 botol udah mau habis ya, yang 2 botol masih. Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain? Nah yang aku bingung itu munculnya gelembung itu yang aku nggak ngerti, tiba-tiba banyak aja gitu. Itu seperti dari dasar air ya? Ya Mbak, seperti dari dasar itu ya, botolnya ya, keluar airnya. Kalau yang dulu, yang pertama itu iya, seperti ada keluar dari dasar botol kayak gelembung kayak di akuarium gitu. Tapi Kayak oksigen. kayak oksigen. Tapi kalau yang ini yang aku lihat di sini tuh enggak. Jadi Hmm. tiba-tiba aja, jadi aku nggak ngerti munculnya, meletupnya, kemudian nempelnya itu kapan tuh sampai kulihatin kok tambah banyak, tapi tuh gimana cara cara ininya nggak ngerti aku. Kayak yang tadi yang di botol keempat yang gelembungnya agak besar-besar kan kelihatan ya gelembung agak besar-besar, kadang dia jalan gitu ya, kadang dia jalan gitu.
Tapi aku nggak ngerti munculnya tiba-tiba udah di dinding tambah banyak gitu. Nggak Hmm. ngerti aku. Oke, ada pertanyaan lagi Mbak Wita, Mbak Isma Linda? Santi ada pertanyaan ke Mbak Ana? Dan itu efeknya luar biasa ya Mbak. Artinya Mbak Ina selama proses pengobatan dengan menggunakan air salawat itu tanpa minum suplemen, tanpa minum obat atau vitamin. Iya, iya. Kalau aku Hmm. rasain sih gitu ya, langsung hari pertama itu langsung Ada efeknya. berkurang. Heeh, Mas. Yang perut sakit itu ya, karena sepanjang hari itu perut sakit, dan kayak nangis gitu, sakit gitu, kayak sakit bener. Hmm. Sementara kan nggak punya obat ya, nggak punya obat mah, nggak punya Hmm. obat apa kram perut, kan nggak punya obat apa-apa gitu. Hmm. Itu malam itu habis itu memang pada saat minum itu kayak mual gitu, Mas, yang pertama kali ya. Yang pas 1000 yang pertama itu kayak mual gitu, tapi habis itu udah hilang. Ini 5 hari berarti sembuh total nih ya. Udah, insya Allah sudah. Udah nggak ada lemas, udah bisa aktivitas biasa. Padahal kalau kita penyakit-penyakit COVID relatif lebih lama lah ya. Apalagi didukung oleh suplemen, obat dan macam-macam. Gitu ya. Iya, dan anosmia itu kan sehari waktu itu langsung bisa mencium meskipun hilang hilang timbul gitu ya. Cuman Kalau yang sekarang anosmianya udah normal. udah sama sekali normal. Cuman hari kedua aja yang hilang timbul. Hmm. Jadi hari yang kedua aja hilang timbul, sebenarnya sih ketika dirasain yang nggak dalam gitu tuh ada, kalau yang pas hari kedua udah agak malam gitu ya. Tapi kalau yang pas hari pertama kan nggak ada sama sekali, nggak ada bau sama sekali, udah mencium bau wipol yang merangsang, yang benar-benar tajam gitu, nggak ada baunya sama sekali. Nah, aku dulu anosmia tuh seminggu, yang waktu Covid yang lalu. Sehari 2 hari nggak mungkin lah kalau kalau dulu itu sampai seminggu baru bisa mencium bau. Oke. Dulu juga pernah praktik, seperti ini ya, ketika batuk serak gitu suaranya gatal gitu kan. Itu juga pernah praktik seperti ini terus besoknya hilang. Udah nggak ada batuk, nggak ada serak gitu. Oke. Ya, jadi memang salawat itu pertama harus dibacakan mempunyai quality time. Artinya kita tidak bisa sambil bekerja atau sambil apa. Jadi dedikasikan waktu untuk Allah dan Rasulnya itu beberapa saat. Jadi ketika dibacakan salawat itu tidak bisa sambil mendengarkan musik, tidak bisa sambil lihat TV dan sebagainya. Jadi benar-benar di sebuah tempat yang khusyuk, ya terutama pengalaman Mbak Ina ini setelah sholat Isya itu waktu yang ideal. Kemudian di atas sajadah. Sedang haid atau tidak itu nggak ada masalah. Cuma yang penting adalah quality time atau dedicated waktunya. Bahkan Nabi Yahya itu doanya kan tidak terkabul untuk memiliki Nabi siapa? Bapaknya Nabi Yahya. Kok saya lupa. Nah, itu Yakub, bukan. Nah, kakaknya Maria, Siti Maryam. Nah, itu ketika ngelihat Maryam selalu mendapatkan buah-buahan di mihrabnya itu, jadi buah yang selalu muncul di musim yang tidak semestinya, Nabi Zakaria ya. Ketika Nabi Zakaria itu melihat Maria selalu mendapatkan buah-buahan
yang tidak pada musimnya, dia mulai berpikir, kemudian bertanya, katanya dari Tuhannya, oh tata cara ibadah ini harus seperti ini. Jadi siapkan mihrab atau sebuah tempat yang khusus. Makasih Ismalinda. Jadi ketika nanti Mbak Ina atau siapapun teman-teman mau melakukan doa atau memanjatkan salawat di sebuah tempat khusus atau di atas sajadah. Nah, cara itu diikuti oleh Nabi Zakaria, kemudian dia mencoba berdoa di mihrabnya, akhir terkabul. Jadi mihrab juga salah satu tempat-tempat yang kita bisa anggap tempat-tempat yang mempunyai kemakbulan, tempat-tempat yang makbul. Jadi udah benar lakukannya dengan Al-Fatihah 7 kali, kemudian di sebuah tempat yang khas dan mempunyai quality time. Nah, air sholawat ini ya sebenarnya air itu adalah unsur yang paling peka menerima pesan. Artinya kita mau memberikan pesan salawat Mbak Ina tanpa meminum air pun ya, dengan mengucapkan salawat itu terjadi perubahan dalam struktur air di tubuhnya. Karena orang dewasa itu 70-75% tubuhnya terdiri dari air. Jadi ketika Mbak Ina membacakan salawat ya, dalam dirinya, itu struktur airnya kurang lebih hampir memiliki kristal seperti yang air yang tadi sudah di-sharing gambarnya. Jadi tubuh yang mengandung air ini juga sudah bergejolak, menerima vibrasi-vibrasi bunyi dari Al-Fatihah dan salawat. Ketika kita membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, vibrasi-vibrasi itu pun sama persisnya. Dan air adalah unsur yang paling sensitif menerima pesan-pesan dari perasaan atau hati atau vibrasi bunyi dari eksternal. Kemudian Mbak Ina minum lagi, ditambah itu punya kekuatan yang double. Nah, ketika pesan itu disampaikan dari perasaan Mbak Ina, kepasrahan kepada Allah, kemudian membacakan salawat, air itu, maka fungsinya bisa digunakan oleh orang lain. Ditransfer orang lain yang memerlukan. Sebenarnya Mbak Ina tanpa minum pun dengan baca salawat udah ngalamin perubahan. Struktur airnya itu tetap berubah di dalam tubuhnya. Kurang lebih mirip, membentuk-bentuk kristal yang kalau dilakukan uji coba di mikroskop atau dilihat oleh mikroskop elektron mungkin akan terlihat lebih indah seperti kristal-kristal. Nah, untungnya memang media air itu seperti air Zam-Zam yang lokasinya di tengah-tengah Masjidil Haram, dekat Hajar Aswad, itu bayangkan sebuah air yang dibacakan doa berkali-kali oleh orang yang berusaha untuk khusyuk di sebuah tempat dengan saat melakukan tawaf dan berdoa. Bagaimana pesan airnya itu, pesan ketuhanan, pesan perbaikan di dalam air itu tersimpan dengan baik, kemudian diminum. Rasanya luar biasa. Karena membentuk kristal-kristal dalam bentuk heksagonal. Kristal heksagonal itu adalah kristal air yang mudah diserap oleh tubuh. Jadi ketika kita minum air yang tanpa doa atau tanpa macam-macam, itu tubuh memproses ulang. Sehingga menunggu sampai membentuk kristal yang cukup ideal diproses oleh tubuh melakukan metabolisme hidrolisis air. Jadi tidak serta-merta kita minum itu air langsung. Iya, air sebagai pelarut betul. Tapi air sebagai metabolisme yang mengalami hidrolisis itu harus diolah ulang. Membentuk sebuah kristal-kristal yang harusnya tadi idealnya seperti itu. Dengan bacaan salawat, bacaan vibrasi-vibrasi bunyi dari Al-Quran, maka kristal-kristal di air di tubuh kita itu akan menetralisir bentuk-bentuk energi negatif ataupun kristal-kristal air yang pudar. Nah, mungkin Mbak Ina sudah pernah baca buku dari Profesor Masaru Emoto yang cukup fenomenal tentang The Message in Water ya, judulnya saya lupa tuh. Iya, The Message of Water. The Message of Water, pesan dari sebuah air. Karena
Karena sebenarnya semua benda di muka bumi ini menerima pesan itu. Cuma air adalah yang paling sensitif pesannya. Dulu, bukti bahwa ada sebuah perasaan yang ditangkap oleh sebuah benda, itu dalam percobaan tidak sengaja dari Profesor Masaru Emoto. Dia lagi baca sebuah artikel tentang judulnya, "Adakah kristal salju yang identik?" Kira-kira seperti itu. Jadi salju itu juga ketika mulai mencair itu mengeluarkan bentuk-bentuk yang indah, kristal-kristal. Makanya dia menguji apakah ada kristal air yang identik. Akhirnya dia pengen mencoba untuk melihat kristal air. Dicoba berkali-kali karena dia background-nya Masaru Emoto itu adalah bukan seorang saintis tapi seorang sosial. Maka dia menggunakan jasa temannya atau minta tolong temannya untuk melihat kristal air. Gagal terus berbulan-bulan gagal. Tapi akhirnya setelah 2 bulan berhasil dengan cara adalah mendinginkan atau membekukan air dalam suhu -25 derajat Celcius, lebih rendah lagi. Kemudian dikeluarkan, air itu setelah membeku, dikeluarkan dari freezer selama 3 jam. Setelah 3 jam itu ada waktu 2 menit ketika terjadi butiran-butiran halus itu. Nah, butiran-butiran halus itu diperiksa dalam mikroskop, hanya berlangsung 2 menit membentuk kristal. Jadi ketika dia mulai mencair, bermekaran berbagai macam-macam bentuk. Ada yang bentuknya seperti permata, ada yang bentuknya seperti bunga, cukup indah, macam-macam. Ada yang tidak membentuk kristal sama sekali, atau bahkan ada kristal yang bentuknya sangat buruk sekali. Jadi dalam waktu 1-2 menit. Nah, kalau yang Mbak Ina lakukan ini itu luar biasa bagus, karena kristal-kristal itu sangat nyata, tidak perlu menggunakan mikroskop elektron di suhu yang sangat ekstrim dan tidak perlu menunggu pencairan. Nah, 1-2 menit itu kristal-kristal itu akan hilang. Nah, percobaan berikutnya cukup menarik. Dia mencoba menggunakan beberapa kata-kata. Beberapa kata-kata yang sangat baik yang diucapkan pada air dilakukan dengan proses yang sama pula. Jadi dia membekukan dalam suhu -25 derajat Celcius, atau kalau di Fahrenheit sekitar -13 derajat lebih rendah lagi, dikeluarkan lagi. Dan air-air yang dalam cawan Petra itu disajikan berbagai macam pesan. Pesan itu adalah misalnya pesan tentang keburukan, tentang pesan terima kasih, pesan cinta, pesan macam-macam. Ternyata kristal-kristal air itu membentuk pesan yang sangat berbeda, tergantung dari perasaan yang diungkapkan oleh pembacanya. Dalam hal ini Mbak Ina pengalaman memiliki bacaan Al-Fatihah dan sholawat ya, yang diucapkan secara ikhlas, itu membentuk kristal-kristal air yang tidak perlu menggunakan mikroskop lain. Mungkin makanya kemarin saya tanya, Profesor Rahmat itu ngajar di FKUI nggak Mbak Ina? Kalau ngajar di FKUI mendingan kita ngetes tuh kualitas airnya untuk membuktikan. Makanya saya kemarin tanya itu. Ya nanti boleh kapan-kapan tuh airnya dibawa, air salawat diuji kira-kira ya. Nah, ternyata kualitas air itu juga selain digunakan air yang kita minum kualitasnya selain dipengaruhi oleh bacaannya, ternyata airnya pun juga berpengaruh. Ya. Misalnya air yang diperoleh dari air keran dengan kandungan klorin itu apa kalau bahasa Indonesianya tuh? Ada apa sih? Ada yang itulah klorin ya. Klorin ya tetap ya. Klorin ya. Ya pemutih gitu lah ya. Kaporit. Favorit ya. Kaporit. Nah, itu tidak akan membentuk kristal. Enggak akan membentuk kristal. Jadi kalau kita mencoba air keran ya, yang dari kaporit atau dari klorin itu tidak akan membentuk kristal. Dan itu efek penyembuhannya sangat rendah. Jadi cuma menggunakan sebagai pelarut dalam tubuh aja, dalam tubuh kita. Atau air yang misalnya ngalamin proses ada air juga aqua ya yang kita minum ini
ternyata kan dalam kadar tertentu ada formaldehidnya. Formaldehid itu kalau bahasa kitanya apa ya namanya? Formalin. Itu formaldehid. Itu juga membentuk kristal yang tidak sempurna. Beberapa air kemasan kita, terutama air kemasan yang cukup murah harganya ya, itu berhati-hati juga, itu mengandung formaldehid yang sifatnya karsinogen dan akan membuat kanker lebih lanjut. Nah, jadi ada beberapa persyaratan ya untuk membentuk sebuah air yang berkualitas. Tadi itu selain yang tadi pengalaman Mbak Ina dibacakan menggunakan salawat, apapun. Kalau dalam bukunya Mas Suremoto itu pesannya seperti terima kasih dan cinta itu adalah permata yang paling indah dari semua bentuk permata, dari semua bentuk kristal yang dilihat. Misalnya kita mengucapkan alhamdulillah dalam ayat tersebut juga akan terjadi perubahan yang luar biasa. Nah, kristal yang coba Mbak Ina gambarnya tadi dari share yang tadi, yang paling kelihatan. Yang paling jelas yang mana? Bentar, aku ingin dulu. Nah, ini nih kristal-kristal ini kalau diuji cobakan, ini kan butiran-butiran ini yang diuji cobakan oleh Mas Suremoto, yang dia harus nunggu di suhu minus 13 derajat Fahrenheit kemudian dicairkan, baru muncul ini. Sementara air yang dibacakan oleh Mbak Ina ini, ya kan, kristal-kristal butiran air ini kurang lebih hampir mirip tanpa mikroskop elektron. Ya, jadi kan suhu minus 13 derajat Fahrenheit yang mereka lakukan itu sebenarnya untuk menguji coba ketika mulai memekar gitu loh. Nah ini lebih banyak lagi Mbak Ina nih. Iya, ini yang tadi pagi tuh. Ya, nah makanya saya kemarin bilang kalau ada sempat ke Profesor Rahmat kita uji coba nih. Nah ternyata yang dari pesannya si Profesor itu, Mas Haru itu, bukan saja ucapan-ucapan ini, jadi ucapan-ucapan yang lain pun, ya yang lain pun, misalnya ucapan terima kasih, alhamdulillah, pesan cinta dan sebagainya, itu juga akan membentuk kristal-kristal yang indah seperti ini. Nah, again, jangan coba-coba menggunakan air keran karena kandungan klorinnya itu sama sekali tidak membentuk kristal dan akan di tubuh pun tidak akan membentuk kristal. Jadi, jadi intinya karena tubuh kita 75% itu terdiri dari air, bacaan-bacaan salawat kita pun membentuk kristal-kristal seperti ini dalam diri kita, dalam tubuh kita. 75% dari air dan 85% itu dipergunakan oleh otak kita. Jadi otak kita yang paling banyak kandungan airnya. Bayangkan 75% kandungan airnya itu ya, itu membentuk kristal-kristal yang indah di Aku dalam tubuh. kemarin pernah uji coba pakai air dispenser yang punya ibu kos. Hmm. Mungkin galonnya bukan galon yang air mineral yang seperti Aqua atau apa ya, mungkin itu yang murah gitu ya. Memang nggak keluarnya itu cuman dikit dan itu kecil gitu Mas Ben. Iya, Memang benar kata Mas Ben, tapi ketika menggunakan air kemasan yang memang mungkin murni ya, seperti itu ininya cepet banget gitu untuk iya betul, betul. Ya, jadi tadi again kalau membentuk sebuah air yang akan digunakan untuk pengobatan, maka kriterianya selain juga pesan yang akan disampaikan, kualitas air juga menentukan. Ya, memang yang paling ideal itu adalah air alami ya, air dari sumur yang kandungan yang pH-nya tapi jangan terlalu rendah, di atas 6,5. Di atas 6,5 atau 7 itu bagus pH-nya ya. Kadang-kadang kelihatannya kita airnya bagus, tapi pH-nya rendah. pH-nya rendah ini sifatnya asam dan akan membuat pengeroposan pada tulang kita. Idealnya air air alami nih misalnya mungkin di Magelang Mbak Ina airnya lebih baik ya, berkualitas, dibacakan harusnya kristalnya jauh lebih baik, lebih indah daripada kristal-kristal di air kemasan. Karena biar bagaimanapun air kemasan ini kandungan mineral dan formaldehidnya dalam tingkat tertentu masih lebih tinggi. Batasnya kan 13 mikrogram.
ya formaldehidnya. Tapi ternyata di Indonesia air kemasan juga jauh lebih tinggi dari 13 mikrogram. Jadi pertama adalah syarat wajib membaca Al-Fatihah, kemudian di sebuah tempat yang khusus, quality time-nya. Quality time itu artinya tadi dedicated waktunya, tidak bisa sambil nonton TV, sambil ngapain, harus punya quality time. Terus yang ketiga, yang ada tadi tempat ya, airnya, tempatnya, sama quality time-nya. Maka air ini akan memberikan pengobatan yang luar biasa. Dan beberapa sumber air seperti misalnya di pegunungan, apa segala macam, itu kabarnya jauh lebih membentuk kristal yang luar biasa indah ketimbang air-air yang dari kemasan. Gitu kira-kira. Kemarin tuh nyobain beberapa merek ya, beberapa merek ya kirain karena tertentu gitu aja ya, karena merek tertentu, ternyata enggak. Maksudnya dalam beberapa merek asal asal kemasan yang bagus gitu, muncul seperti ini. Terus Iya, ada iya. juga nih, dalam botol yang merek yang sama nih, Nestle dan Nestle. Yang ini enggak, yang banyak titik-titiknya ini yang dibacain air sholawat nih. Yang ini enggak, berada di suhu ruang yang sama. Kirain karena pengaruh suhu atau apa, ternyata enggak, bener. Iya, jadi ketika kita meniatkan sesuatu, atau kita memberikan perhatian, atau kita memberikan sesuatu, maka energi itu akan mengalir ke situ. Misalnya gini, ketika kita memikirkan sesuatu tentang anak kita, tentang keluarga kita, maka saat itu energi kita mengalir ke mereka. Dalam waktu yang bersamaan pun anak bisa merasakan atau ibu bisa merasakan. Ya, itu karena resonansi. Jadi, ketika kita memikirkan air di sini, membawa pesan ke sini, memfokuskan, memberikan perhatian spesial kepada air ini, maka air itu dapat menangkap energi kita tanpa kita sadari. Perasaan kita akan terkirim ke sebuah benda yang sedang kita fokuskan. Makanya tadi hasilnya yang sebelahnya tidak difokuskan bacaannya, walaupun dalam satu tempat yang tidak begitu jauh, yang kiri dibacakan, hasilnya berbeda. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu, sebenarnya ada aliran energi yang mengalir dari kita ke tempat lain dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Kurang lebih begitu. Nah, bagi ibu-ibu yang sedang hamil atau ya sedang hamil lah ya, mengandung babynya, ini kan pertama indung telur itu 96% kandungannya airnya. Dan fetus bayi itu 80% loh air. Dan amnion, apa tuh amnion tuh bahasa ininya, bahasa Indonesia? Plasenta ya? Ketuban, Oh, ketuban. Ketuban, aku joinnya telat. Oke. Ketuban, air ketuban, amnion itu kan kandungannya mirip banget dengan air laut. Struktur mineralnya lah, mirip banget. Bayangkan kalau seorang ibu hamil membacakan salawat, itu luar biasa tuh. Air-air yang dihisap oleh bayi kita sebagai pelindung dan sebagai makanannya, itu membentuk kristal-kristal yang indah. Dan bayi itu 80% kandungannya air loh. Jadi ketika terlahir masih kecil tuh, anak kita tuh 80%. Jadi jangan sungkan untuk membacakan hal-hal yang baik terhadap anak kita. Baik bacaannya, Al-Quran, salawat. Karena mempengaruhi genetika dia. Nah, masalahnya ada orang-orang yang secara genetik kok mengalami penyakit herediter. Misalnya, kok saya punya darah tinggi? Kan begitu katanya. Kata orang-orang, loh ini karena keturunan darah tinggi. Tahu nggak apa penyebabnya itu? Kira-kira Mbak Ines bisa dijelasin nggak? Kenapa ada penyakit keturunan? Penyakit keturunan karena genetik ya, yang XY kromosom itu yang diturunkan ya nggak sih? Iya, kenapa? Karena Ya kan, cairannya sama kali. Caranya sama. Oke. Santi ini orang ini. Santi tahu nggak kenapa?
susunan kan itu kromosom terdiri dari nutrisi-nutrisi terutama air, protein, akhirnya kan itu struktur dari kromosom ya. Ini terbentuk pindah pada anaknya itu kromosom X dan Y-nya itu kan hanya itu apabila terikut saat itu yang menyebabkan yang ada pada penanda pada genetik itu, maka pada anaknya akan turun. Tetapi itu bisa timbul ketika kita mencegah tidak membiarkannya tumbuh. Oke. Semua benar, tapi ada yang paling tepat. Bahwa nenek moyang kita itu memberikan pesan negatif. Dan itu pesan negatif itu terbawa ke genetika kita. Pesan negatif dari nenek moyang kita itu merubah struktur genetika kita. Nah, pesan negatif. Dan itu disimpan di kulit, di 12 lapisan kulit kita. Pesan genetika itu. Dan pesan negatif itu akan mempengaruhi struktur genetika. Yang tadi dijelaskan oleh Santi, perubahan seperti ini macam-macam dari mana, macam-macam. Itu iya betul. Tapi itu adalah pesan negatif. Nah, misalnya begini, seorang zaman dulu ya, pembuat keris empu misalnya ya, seorang empu Ganting lah, atau siapa yang dikenal lah. Dia membuat sebuah pusaka. Kemudian dia menggosok-gosokkan pusakanya itu. Sehingga membuat magnet yang sangat permanen. Dan waktu dia membuat itu, dia dalam keadaan kemarahan, ingin membunuh misalnya. Maka pesan negatif itu akan tersimpan di pusaka itu. Dan generasi selanjutnya yang memegang pusaka itu akan merasakan suatu energi yang berbeda, energi yang sangat panas. Kok ini kalau megang keris ini bawaannya pengen ngebunuh aja, atau pengen ada darah aja keluar. Nah itu karena ada pesan negatif dari nenek moyangnya atau dari empu yang pembuat keris atau pusaka apapun itu. Jadi genetika atau hereditar itu adalah pesan negatif yang diturunkan dari nenek moyang kita ke generasi-generasi selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kan di Al-Quran di surat Al-Anbiya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun gitu kan. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Maka apakah mereka tidak beriman? Ya, awal kehidupan dari air. Jadi sebenarnya kalau dunia kedokteran yang sekarang salah itu adalah bahwa air adalah sebagai pelarut. Padahal air adalah mengalami metabolisme dan hidrolisis. Itu. Karena misalnya gini, hidup ini adalah keseimbangan air sebenarnya. Air itu adalah makna kehidupan. Orang bisa bertahan hidup tanpa makan, tapi tanpa air nggak bisa. Karena air membentuk 70-75%. Nah, kenapa kristal-kristal air ini akan terbentuk kalau airnya secara natural lebih baik? Hujan kita ini kan sebenarnya water treatment yang terbaik. Nggak ada sistem purifikasi, filtering, atau apapun yang menghilangkan chemical yang lebih indah daripada hujan. Berapa triliun liter yang Allah curahkan, bentuk air yang bagus kembali, setelah air itu kotor di sungai, di laut, dan macam-macam, ditarik kembali dalam penguapan, dimurnikan kembali, dikeluarkan lagi dalam bentuk hujan. Jadi hujan adalah water treatment yang terbaik yang pernah ada, yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Nggak ada lagi. Kita mungkin di pabrik atau semacam untuk penyaringan air di PDAM itu cuma sedikit aja airnya. Itu pun butuh klorin, tapi hujan adalah water treatment yang baik. Jadi ketika dimasuk menyerap tanah lagi, kandungan kalau air tanah, kalau di Jakarta mungkin tanahnya udah tercemar lah. Bekasi apalagi ya Bet ya. Kalau di daerah-daerah mungkin masih bagus. Nah itu sebisa mungkin nanti kalau membaca air-air yang dibacakan doa, ambil dari air yang alam. Itu jauh lebih bagus pembentukan kristalnya. Nah, karena air, misalnya gini, air yang dulu di dalamnya itu terjadi peperangan sebuah wilayah ya. Misalnya ada pembantaian manusia di situ.
itu pesan negatifnya itu akan tersimpan loh dalam air tersebut. Nanti apapun pesan negatif dari air itu akan kita netralisir dengan bacaan-bacaan ini. Nah, seperti begini. Saya gambarkan sebuah jadi ada penelitian di Jepang, sebuah bunyi ini misalnya bunyi itu kan sebenarnya frekuensi ya. Ada lembah, ada puncak, ada lembah, ada puncak, gitu kan ya. Nah, bunyi-bunyi itu gimana supaya bunyi ini tidak berisik? Dia buat sebuah gelombang ya yang berlawanan dengan gelombang yang tadi frekuensinya. Yang tadinya di sini pada detik keberapa misalnya tadi lembah, di sini lawannya dibuat jadi bukit. Lembah, bukit, ngalamin keteraturan seperti itu. Maka apa yang terjadi? Satu sisi mengeluarkan suara, satu sisi mengeluarkan gelombang, satu sisi mengeluarkan suara dalam bentuk frekuensi, ini juga frekuensi, tapi dibenturkan dengan frekuensi yang berbeda lembahnya. Yang terjadi netralisir, nggak ada suara sama sekali. Jadi kebisingan speaker dengan frekuensi tertentu dilawan dengan speaker yang menghasilkan frekuensi yang berlawanan, ya, itu jadi hening suaranya. Nah, ini ya, kalau kita punya pesan negatif dari nenek moyang kita, dari generasi-generasi sebelumnya, dari perubahan lingkungan, dari perubahan emosi, dari interaksi dengan teman-teman di kantor yang memberikan energi negatif luar biasa, itu akan merubah struktur air di tubuh kita, struktur energi di tubuh kita. Dinetralisir dengan lawannya. Misalnya, ya, ketika dia melakukan kemarahan, kita lawan marah menjadi kuat, tapi kita melakukan keikhlasan. Nah, keikhlasan itu akan membuat gelombang yang tadinya lembah-lembah itu di lawanan arah akan jadi netral. Sebanyak kita menerima energi negatif itu, sebanyak kita mengucapkan keikhlasan, misalnya tidak melawannya, ya, maka struktur energi dan kristal air di tubuh kita itu akan ternetralisir. Nah, air-air yang dibacakan oleh Mbak Ina ini, ya seperti ini akan menetralisir bentuk-bentuk energi negatif di tubuh kita. Dan bahkan di tingkat yang lebih lanjut, bacaan salawat itu kan menstimulasi stem cell kita. Jadi setiap organ itu punya stem cell, master dari sebuah. Jadi sebelum diduplikasi jadi organ yang terdiferensiasi, misalnya jantung. Ini ada sel jantung. Nanti dia berduplikasi, terdiferensiasi jadi organ jantung. Membentuk sebuah kesepakatan di level sel untuk membentuk organ jantung. Master cell ini disebut dengan stem cell. Itu masih murni. Makanya orang-orang zaman dulu suka bilang begini, ya udah kalau gitu mah direndam aja di air, kalau sakit air apa ari-arinya ya yang masih kandung stem cell direndam, diminum airnya. Itu karena kandungan stem cell-nya tinggi. Bahkan pengusaha-pengusaha seperti Lim Siliong itu rutin melakukan suntikan stem cell ke tubuhnya supaya awet muda. Akhirnya dia meninggal di usia berapa saya nggak tahu tuh. Nah, stimulan-stimulan bacaan-bacaan salawat itu akan mengaktifkan stem cell, menduplikasi sel yang masih bagus bentuknya. Sel yang belum mengalami perubahan. Karena master cell itu tidak mengalami perubahan. Kan ketika sel terenkripsi ya menggunakan apa namanya? Dari DNA itu kemudian dienkripsi ya. Dienkripsi kemudian kan ngalamin perubahan tuh. Nah, kalau stem cell yang master cell ini masih murni. Jadi ketika kita mengucapkan vibrasi-vibrasi bunyi dengan salawat atau melalui air ini kemudian kita minum, itu stem cell kita akan aktif. Orang yang sakit yang tidak bisa aktif kembali organ-organnya dengan adanya stem cell ini, dia akan bangkit lagi, akan menduplikasi dalam hitungan menit ya. Dia akan aktif membentuk sel-sel yang masih fresh, masih baru, masih belum terkontaminasi. Jadi dari DNA-nya masih bagus, kemudian direplikasi sama RNA, berkembanglah duplikasi-duplikasi sehingga menggantikan sel-sel yang rusak tersebut. Kira-kira begitu. Nah,
Karena air sangat sensitif terhadap perubahan energi, maka akan tercermin seperti ini. Sebenarnya semua benda pun bisa menyerap energi. Misalnya begini, ya. Seseorang yang menebang pohon tanpa alasan. Misalnya Mbak Wita ke sebuah kebun, ya nebang pohon pisang aja, cuma dirusak-rusak pohon pisangnya. Lihat struktur energi dari pohon itu. Awalnya tenang, begitu disobek-sobek nggak ada kejelasan, dia suasananya bergejolak, ya bergejolak energinya. Ini pohon nih diukur. Kemudian Bu Wita udah lama lagi nih nggak ke kebun itu. Ini kan sekolahnya, contohnya Bu Wita soalnya sekolahnya banyak kebun yang masih alami nih. Nah kemudian datang lagi ke kebun itu selama 1 bulan lah. Ya. Bu Wita dekat dengan pohon itu aja, pohon itu akan bergejolak sama marahnya ketika Bu Wita baru saja menebang. Padahal sebelumnya energinya diukur masih stabil. Ketika Bu Wita datang, pohon itu akan bergejolak energinya. Struktur airnya akan rusak seperti ini. Seperti yang tidak membentuk kristal. Rasulullah itu kan rahmat bagi semua alam ya. Bahkan Allah, malaikatnya inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya pun bersalawat karena dia Nur Muhammad itu adalah master cell dari semua makhluk hidup. Jadi blueprint terindah yang pernah Allah ciptakan itu adalah namanya Nur Muhammad. Melintas di Nabi Ibrahim, melintas di Nabi Isa, melintas di fisik Nabi Muhammad. Dia adalah blueprint. Nabi Adam ketika di surga, dia sempat ngelihat ada tulisan Nur Muhammad di surga. Dia nggak tahu siapa itu gitu kan. Nah itu adalah cetak biru blueprint. Bahasa kita namanya stem cell. Jadi kalau membentuk organ, struktur apapun, ya, bahkan ternyata ini perubahannya pun di air, ya, akan mengaktifkan genetika terindah yang pernah ada. Itu master dari semua master. Karena dia rahmatan lil alamin. Bukan hanya pada struktur manusia, karena pada saat Rasul mendapatkan bi'sah, jelang-jelang mendapatkan bi'sah di Gua Hiro, ya, SK kenabian di Gua Hiro, itu pohon-pohon itu sudah mulai menyapa Rasulullah. Bahkan misalnya ketika Rasulullah yang biasa bersandar di sebuah batang kurma di Madinah, itu ketika ada orang mencoba membuat mimbarnya, Rasulullah tidak bersender lagi, pohon itu gemetar dan terdengar suara nangis oleh jamaah. Kemudian Rasulullah memegang pohon itu tenang lagi. Karena bagaimana ya Rasulullah itu dia merasa energi yang dirasakan oleh pohon itu selaras, mengalami harmonisasi energi pohon itu. Ada sebuah kisah nih. Pernah dengar sumur Rauha nggak? Di Madinah, 80 km lah ke arah Yanbu. Pernah dengar nggak? Sumur Rauha, namanya Rauha. Nanti cari di YouTube aja ya. Ada yang pernah dengar nggak? Aku belum. Belum ya? Jadi, saat terjadi peperangan, ya, ini kan Rauha ini cadangan air minum untuk pasukan Muslim. Sama pasukan kafirin Quraisy, air diracun, dikirim racun. Sumurnya kirim racun supaya pasukan Muslim nggak bisa minum. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika air itu beracun? Rasulullah ya hanya meludahi sumur itu. Diludahi berapa kali sama Rasulullah, kemudian air itu jadi netral. Tidak beracun lagi dan bisa diminum oleh pasukan Muslim. Bahkan ya, kalau nanti ada jamaah umroh yang ke sana yang sempat misalnya KBI hanya ke sumur Rauha, minum airnya, masih wangi sampai sekarang airnya. Itu karena kristal-kristal energi ini yang luar biasa dari liurnya beliau aja. Itu bisa membentuk kristal yang luar biasa. Bahkan ibunya Anas ya, ketika Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah tidur siang Rasulullah. Karena hari itu terik, Rasulullah berkeringat.
berkeringat. Kemudian keringatnya itu ditampung di sebuah kayak tempat gitu sama ibunya Anas. Begitu Rasulullah kaget, begitu Rasulullah bangun kaget, "Sedang apa engkau?" gitu kan. "Aku menampung keringatmu ya Rasulullah." "Untuk apa?" "Untuk aku jadikan minyak wangi pada tubuhku." Bayangin, tubuhnya Rasulullah itu ya, karena stem cell-nya aktif luar biasa, karena ada Nur Muhammad itu, tubuhnya jadi wangi luar biasa. Even keringatnya aja pun jadi parfum buat ibunya Anas. Bayangkan nih, kita, tubuh kita, kalau sering dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan salawat, sehingga Nur Muhammad aktif dalam tubuh kita ya. Apa yang terjadi dalam tubuh kita? Terjadi regenerasi, rejuvenasi sel yang luar biasa dalam tubuh kita. Karena dia akan merekonstruksi semua abnormal energi yang ada dalam tubuh kita. Karena stem cell ini letaknya sangat dalam, ya maka bacanya harus banyak. Nggak bisa sekali 2 kali. Terus diaktifkan. Dan ngalamin perubahan lagi, ngalamin distorsi lagi. Kita baca lagi salawat terus. Makanya saya bilang dirutinkan, didawamkan salawat itu akan memberi efektif yang luar biasa. Karena energinya sudah mulai selaras. Dan untungnya lagi kalau salawat ya. Kalau salawat untungnya adalah nanti kita tuh kayak dibimbing sama Rasulullah dalam hal apapun. Nah, orang-orang yang mengalami yang namanya laduni, ilmu yang tanpa belajar, itu setelah dia mengamalkan salawat rutin ribuan kali setiap hari. Maka kayak ada ilmu yang ngalir terus, yang kita kadang-kadang mengetahui, orang lain nggak mengetahui. Nah, itu namanya kalau kita membaca salawat, kayak mengaktifkan stem cell kita, mengaktif vibrasi-vibrasi, menetralisir energi dan sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan? Di Semarang itu ada sebuah mata air yang biasanya orang-orang mengambil di situ untuk katanya sih untuk pengobatan gitu ya. Tadi baru tahu ternyata dengan mungkin mata air entah itu kandungan murninya seperti apa itu ya kayaknya kalau nggak salah di situ juga ada pondok pesantren atau apa gitu. Jadi memang mata air di situ tuh diambil untuk pengobatan gitu. Aku tadinya sih apa ya kayak kok gitu sih, kok pengobatan pakai mata air di situ gitu. Tapi ternyata kayak gitu ya Mas Ben, ternyata karena mata air itu kandungan, airnya itu murni gitu, apalagi mungkin entah itu didoain, entah itu apa gitu, jadinya itu bisa digunakan untuk pengobatan gitu. Iya, kurang lebih begitu. Penjelasan kurang lebih begitu. Ya, ya kalau ini kan Mbak Ina udah banyak nih, makanya saya bilang nih, kalau tadi Mbak Ina buat 4 aja masih sama, ini kan lumayan nih. Sekali baca bisa buat teman-teman yang memerlukan kan. Itu 4 iya itu, makanya ini 1 kayak gini, padahal berbagai macam botol ya, beda-beda. Iya. Jadi karena sebenarnya semua benda di muka bumi ini sangat sensitif terhadap ini. Nah, seperti misalnya gini, alam semesta, kan saya sudah bilang, ini kalau ada cuaca segala macam, baca salawat aja, gitu kan. Karena energinya akan menetralisir semuanya tuh. Nah, karena semua benda itu sebenarnya kan memiliki bioenergi. Ya, kalau bahasanya si Mas Aremoto namanya hado. Nah, kalau di sini di air terlihat representasinya. Rasulullah itu selalu memberi nama semua benda-bendanya. Nah, jadi gini, di Jepang itu pohon yang sering diajak ngomong berinteraksi ya, berinteraksi dengan kasih sayang itu jauh lebih subur daripada pohon yang tidak diajak ngomong. Ada pesan dari si pemiliknya, pesan-pesan positif. Bahkan ayam, ya, ayam yang diberikan energi seperti misalnya
musik classical music itu ya. Itu dia lebih produktif ayam petelurnya ketimbang yang dinyalakan musik rock and roll. Jadi sangat berpengaruh tuh terhadap tubuh kita tanpa kita sadari. Nah, kebetulan tadi itu ini representasinya di air karena air itu sangat sensitif. Pernah juga kita kan ketemu seorang, orang itu ngasih perhatian lebih tapi kita kayaknya nggak nyaman aja. Itu karena level energi kita berbeda sebenarnya. Ketidakcocokan energi kita. Nah, kalau dia terlalu dominan, maka akan pengaruh energi kita. Nah, kita harus menetralisirnya dengan ini, dengan bacaan salawat, dengan air minum salawat ini. Jadi, faktor eksternal lingkungan kita pun, ya, yang kita temuin orang-orang yang berenergi negatif dan sebagainya, itu akan pengaruh struktur energi kita loh. Nah, bahkan kalau pendeta di kota Gunma ya, di Jepang itu ada sebuah pendeta kuil Buddha gitu. Dia selalu berdoa gitu, sangat khusyuk gitu. Doanya itu setiap dia berdoa itu mempengaruhi warna air di bendungan tersebut. Jadi orang-orang banyak yang foto. Jadi dengan doanya itu, kekuatan doanya itu berubah tuh airnya tuh. Soalnya ketika dia berdoa apa, itu airnya berubah. Nah, energi kita itu sebenarnya kita kan punya energi yang intrinsik ya, energi yang ada di dalam tubuh kita. Kita tuh punya. Jadi setiap misalnya gini, setiap sel itu kan punya mitokondria, pabrik energinya, ya. Itu mengeluarkan energi. Kalau kita bahasanya orang awam nyebutnya aura. Di level sub atomnya ya. Jadi kalau dulu belajar kimia ada namanya Niels Bohr. Jadi ada 7 lintasan energi yang melingkar-lingkar itu, di pusatnya itu ada titiknya. Nah, lintasan-lintasan energi itu selalu bergerak. Dari Meiji Kuhibinyu pindah loncat ke lintasan 1, lintasan 2. Itu dipengaruhi oleh suasana mood kita, suasana perasaan kita. Ketika misalnya suasana kita lagi ikhlas sama Allah, lagi tenang, terjadi peleburan cahaya. Jadi warna kromatis, warna putih. Ketika kita lagi marah, energi yang keluar misalnya merah. Itu ada lintasan-lintasan energi, paket-paket energi yang bergeser dari satu lintasan ke lintasan berikutnya, itu membentuk warna-warna aura. Semua hewan, semua makhluk hidup yang punya sel dan punya subatom itu pasti punya energi. Nah, energi di tubuh kita ini juga tadi again terbawa dari pesan negatif nenek moyang kita. Ya, dalam bentuk penyakit herediter, merubah struktur genetika kita. Bukan hanya dari faktor makanan, lingkungan, macam-macam, tapi pesan negatif juga bisa mempengaruhi herediter kita. Herediter orang yang mempunyai darah tinggi, herediter orang yang mempunyai diabetes, itu ada pesan sebenarnya yang tersimpan di lapisan kulit orangnya. 12 lapisan kulit. Gitu. Nah, setiap Bisa diputus nggak itu? bisa dengan bacaan ini. Bisa, sangat bisa dong. Nah, tadi saya bilang prinsip gelombang tadi itu. Bisa diputus, sangat bisa diputus. Jadi mengaktifkan Nur Muhammad dengan salawat ini, itu mengaktifkan cetak biru yang masih ideal, Bu Ita. Kira-kira gitu. Blueprint yang masih normal, yang masih netral. Karena setiap perasaan kita itu mengaruhi organ kita, sangat mengaruhi organ. Stres itu mempengaruhi misalnya sistem kelenjar air kencing kita. Rasa takut yang berlebihan itu bisa ke ginjal. Rasa khawatir aja itu merubah saraf otonom, autoimun macam-macam. Nah, itu setiap perasaan emosi itu mempengaruhi struktur energi di level organ kita. Pernah dengar efek placebo? Sebenarnya efek placebo itu bisa dijelaskan di level energi. Orang-orang mengatakan bahwa kan kalau kita pengontrolnya, kalau kita misalnya lagi uji coba klinis obat,
Ini obat diminum, sebenarnya vitamin doang. Yang satu sama-sama dibilangin ini adalah obat yang ampuh untuk penyakit ini. Yang satu itu dikasih obatnya beneran, yang satu dikasih vitamin doang. Tapi yang dikasih vitamin itu kan ternyata beberapa orang bisa mengalami kesembuhan. Ngalamin kesembuhannya itu namanya efek placebo. Biasanya cuma 3-5%, nggak banyak gitu. 3% mungkin. Nah, efek placebo itu sebenarnya ketika kita misalnya ke dokter ya, dokter bilang begini, oh ibu penyakitnya sebenarnya nggak berat, kalau ibu minum obat begini-gini, ada energi yang tersampaikan, energi positif, dan diterima oleh orang itu. Dan orang itu merasa senang. Oh iya, dan percaya. Itu mengalami efek penyembuhan. Karena ini penjelasannya. Energi positif yang dikirimkan oleh sang dokter atau paramedik kepada pasien itu mengaruhi proses penyembuhan pasien. Kita nyebutnya efek placebo. Makanya cancer kalau orang tahu prognosisnya misalnya Langsung berapa turun. persen lagi langsung drop gitu ya. Langsung drop. Makanya banyak sekarang etika kedokteran harus mengatakan yang paling ini. Harusnya ditanggulangi dengan cara lain. Jadi kan kita ini kan tubuh kita ini punya sistem yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Self healing. Tapi kok nggak berjalan efektif sih self healing kita? Kenapa? Karena environment kita baik fisik maupun mental. Nah, mentalnya ini ya, fisik energinya ini supaya stabil dari pesan-pesan negatif segala macam dinetralisir dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan bacaan salawat ini. Sehingga ketika sudah ternetralisir energinya itu, self healingnya akan normal jalan sendiri. Selama self healing tapi physically, mentally kita masih kacau, dia nggak akan berjalan self healingnya. Jadi self healing itu ada term and condition-nya. Iya, kita punya mekanisme untuk melawan kanker. Tapi perasaan cemas kita malah meningkatkan sel-sel kansernya. Tapi ketika kita ada perasaan ikhlas, tiba-tiba orang ikhlas itu, self healing-nya jalan tiba-tiba. Nah, ikhlas itu adalah menetralisir semua energi negatif secara mendadak di dalam tubuh. Itu namanya ikhlas. Nah, karena air itu ukurannya, ya, ukuran atomnya itu paling cocok membawa pesan informasi. Paling ideal memang. Makanya kebetulan saya orang NU ya. Jadi kalau di NU itu ada ayat dari Pak Kiai segala macam. Mungkin sebagian ustadz mengatakan, oh itu apa segala macam, baik ke dokter segala macam. Enggak. Kalau saya merasakan banget nih pesan-pesan yang positif dari Pak Kiai itu, kemudian memberikan air kepada kita, itu memberikan efek yang luar biasa kok kepada diri kita. Ini kerjanya penjelasan ilmiah seperti ini. Itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tadi ya misalnya ada frekuensi negatif itu mungkin dari orang lain, kemudian mungkin dia marah, itu kemudian kita harus ikhlas gitu. Ngelawan. Jadi jangan marah lagi. Ditenangin dulu kitanya. Kita tetap gini-gini. Nabi nih. Antara stimulan dengan respon itu kan berbeda, Nabi. Ya kan? Antara stimulan dengan respon, kan kalau misalnya gini. Kalau antara stimulan dengan respon, namanya hewan. Kalau kita misalnya menyerang hewan, hewan serang balik. Itu kan hewan kan? Ya. Manusia itu punya ruang kenabian, ruang kebijaksanaan. Antara stimulan dengan respon bisa berbeda. Stimulannya orang itu marah sama kita. Responnya kita jangan marah. Responnya harus sebaliknya. Dia tetap lemah lembut apa segala macam. Itu akan menetralisir energi. Kalau kita nggak mau ketemu ya nggak apa-apa. Nggak mau energi kita. It's okay nggak ketemu. Tapi kalau akhirnya ketemu juga, berkomunikasi, kita langsung berenergi negatif, kita netralisir dengan sikap kita yang berbeda 180 derajat kayak Nabi, maka energi di orang itu dan energi kita akan berubah. Akan normal. Ya kayak gitu, Manda. Iya. Nah,
Setiap struktur organ karena punya energi, dia ngalamin harmonisasi kan. Hidup ini namanya harmonisasi. Kematian disharmonisasi antara jantung dengan ginjal udah nggak disharmonis, nggak ada kerjaan. Air berlebihan di kaki di mana-mana. Itu tanda kelemahan jantung, ginjal nggak bisa mengeluarkan air tersebut. Ngalamin disharmoni. Disharmoni berujung kepada kematian. Tidak adanya disharmoni. Kan tubuh kita kayak orkestra. Dalam tingkat yang lebih tinggi lagi itu kayak orkestra. Masing-masing punya energi, ngalamin harmonisasi. Bacaan-bacaan salawat, bacaan-bacaan Quran. Itu membuat, apalagi Al-Fatihah ya, harmonisasi semua energi di tubuh kita. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau misalnya air itu bisa untuk penyembuhan, karena tadi satu Struktur sebenarnya molekulnya bisa menangkap pesan. iya, berarti maksudnya sudah terharmonisasi dengan air yang ada di dalam tubuh kita gitu ya, Mas? Iya, betul. Jadi waktu Mbak Ina baca salawat, sebenarnya air di tubuh Mbak Ina, karena kita 75%-nya air, itu udah berbentuk kristal kayak begini. Nah, ini diminum lebih baik lagi, dikasih ke orang lain juga baik. Ini tuh representasi dari perasaan Bana itulah dengan baca salawat. Ini sebenarnya ini nih. Tapi tubuh kita udah sebenarnya sudah ini, sudah apa? Kan 70% tubuh kita air kan? Iya. Ya ini kayak gini, tubuhnya udah begini. Jadi mekanisme melawan penyakitnya karena mungkin tubuh kita sudah mengaktifkan stem cell gitu ya? Stem cell, energi-energi negatifnya sudah dinormalkan, ya. Oh, ya. Term and condition self healingnya jalan. Ya kan? Tadi kan kita punya self healing kan? Kan dalam setiap detik ini tubuh kita memproduksi anti sel cancer. Ketika anti sel cancer tidak aktif, sel cancer berkembang. Begitu kan? Nah, self healing itu harusnya jalan. Tubuh kita tuh mempunyai kecerdasan luar biasa. Selama term and conditions-nya terpenuhi. Kira-kira begitu. Kalau misalnya untuk pengobatan harus kita khususkan nggak? Misalnya kita minum gitu untuk mengobati yang apa gitu. Oh, begini. Jadi kalau mau ngobatin sesuatu, ini berdasarkan penelitian sih. Jadi bentuk past tense itu lebih bagus dari bentuk kondisional daripada bentuk future tense. Gimana maksudnya? Maksudnya, misalnya kita berdoa air ini untuk siapa ya? Misalnya untuk someone lah ya. Someone. Terus kemudian kita baca salawat. Kemudian kita baca begini. Mudah-mudahan air salawat ini bisa menyembuhkan someone. Misalnya. Ya. Itu efektivitasnya ada, tapi tidak efektif, tidak sedahsyat kalau kita mengatakan begini. Someone, alhamdulillah udah sembuh ya Allah. Nah, kayak gitu. Maka air ini akan berpengaruh banget nih terhadap pesan itu. Dan membawa pesan ke someone itu bahwa kamu tuh sudah sembuh. Ketimbang kita menggunakan semoga sembuh dengan air ini. Ya kira gitu, Mbak. Oh. Maksudnya berarti ketika kita misalnya kita mengobati diri sendiri lah ya, maksudnya bukan orang lain gitu. Iya, alhamdulillah sudah sembuh gitu ya. Ngomong kita begitu. Oh. Jangan mudah-mudahan dengan air ini sembuh, enggak, kan begitu. Jadi misalnya gini, ini bukan hanya pada air ya. Ini ada penelitian juga nasi di dalam air. Nasi dikasih air lah nasi. Yang satu ini dibilangin bodoh setiap hari nih selama 30 hari. Yang satu dibilangin kamu indah, kamu bahagia gitu kan. Selalu dibilangin itu. Apa yang terjadi? Yang nasi dibilangin
bodoh-bodoh itu dalam berapa hari langsung basi, bau. Yang dibilang bahagia ini apa segala macam itu ngalamin fermentasi yang luar biasa. Berbeda, sama-sama nasi di sebuah wadah yang sama. Nasinya sama, airnya sama. Tapi dibacakan oleh kebahagiaan, kamu bagus, fermentasi terjadi, yang ini terjadi pembusukan. Kalau orang zaman dulu kan banyak kearifan lokal ya. Kalau buat misalnya tape, kalau lagi head jangan buat tape, nanti gagal gitu kan ya. Suka nggak? Iya, tempe juga gitu. Iya, Kalau lagi marah-marah nggak bisa bikin tempe. betul. Itu kayak begitu kejadiannya. Kita masak misalnya dengan rasa cinta segala macam, pesan tersampaikan kepada anak kita. Kayak gitu. Beda sama kita marah apa segala macam. Kang tempe berarti emosinya kudu stabil ya. Baru Iya, stabil. iya. Nah, kita baca Al-Fatihah dulu lah, baca bismillah, Al-Fatihah baru makan. Netralisir energinya. Gitu. Saya punya teman nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit. Saya tanya kan gini kan. Lu selama gua kenalan sama lu nggak pernah sakit gitu kan. Usianya di bawah saya berapa tahun ya? Ini 5 tahunan gitu lah. Nggak pernah sakit loh gitu kan. Masa sih? Ya gue pikir-pikir nggak pernah juga ya gitu kan. Mau demam, mau apa nggak pernah. Tahu nggak rahasianya apa? Nggak pernah marah. Sebelum minum, ya, dia baca Al-Fatihah 7 kali. Selalu. Gitu. Energinya jadi stabil. Emosinya juga stabil. Semuanya stabil. Cuma 7 kali dia baca Al-Fatihah. Tahan napas. Sekali baca Al-Fatihah, buang. 7 kali. Dan itu dia sampai hari ini. Ini kalau nggak ada perubahan informasi dari dia, itu masih dia lakukan. Tubuhnya sehat luar biasa. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Nah, Berarti menyimpan dendam itu juga mempengaruhi energi tubuh ya. sangat mengaruhi energi tubuh. Dilepas aja kalau gitu. Kalau suami-suami lagi sebel, lepas aja, Wit. Lagi sebel-sebel. Biasa kan rumah tangga ya, ada aja saya juga gitu kan. Nah, itu harus dilepas. Gitu. Ya, Santi gimana? Ada pertanyaan, San? Mau tanya ya. Mhm. Aku kan ceplos-ceplos di kampus. Ceplos. Teman kan banyak batuk. Wah, kalian keroncong semua ini. Gawat. Besoknya saya kena. Ini kan kemarin juga pas kuliah ada batuk besar. Wah, siapa yang ngebom ini? Sebalik. Engkau ternyata batuk. Ih, pulang saya batuk juga. Nah, itu. Jadi gini. Sambil yang Mbak Ana kan, wah suaranya Mbak Ana kayak Doraemon. Besoknya suara aku berubah juga. Iya. Jadi gini. Pernah dengar konsep Garputala kan? Garputala itu akan beresonansi pada frekuensi yang sama. Ya kan? Nah, jadi ketika misalnya ada 3 Garputala dibunyikan pada frekuensi tertentu, 1 Garputala 1 dan 2 frekuensi sama, Garputala 3 frekuensi berbeda. Dibunyikan di frekuensi yang A misalnya, yang akan beresonansi itu Garputala 1 dan 2 karena frekuensinya sama di set ya. Garputala yang ketiga karena beda frekuensi tidak melakukan set. Ketika kita mengatakan ceplas-ceplos kayak Santi itu gitu kan. Itu kondisi kita tidak fit, itu kita meresonansi yang dari Mbak Ina itu ke Mbak Santi. Maka akan terjadi penyakit yang sama di Mbak Santi. Itu namanya resonansi. Kurang lebih begitu. Nah, kenapa kita harus banyak minum air? Selain kita salawat tadi ya, salawat itu yang luar biasa ini air, kenapa kita juga harus minum banyak air? Ternyata penyakit akut, penyakit serius di muka bumi ini
menurut penelitian dari Yale University yang nggak mau susah dipublikasikan karena ini mengganggu dunia farmasi, dunia obat ya, dunia farmasi. Ternyata ada tingkat dehidrasi kronis yang tidak sengaja di tubuh kita. Tingkat dehidrasi yang kronis tanpa kita sadari. Tubuh kita kalau kekurangan air itu seperti tahu ya buah misalnya anggur ya. Anggur. Anggur masih seger. Kemudian kekurangan air, kering, buahnya jadi mengering. Organ kita itu kalau tingkat dehidrasinya tanpa kita sadari dehidrasi kronis, organ kita seperti itu. Lama-kelamaan berubah statusnya ke tingkat yang sangat darurat. Kalau misalnya tubuh kita kekurangan air, maka fungsi-fungsi tubuh yang halus itu yang akan dipadamkan dulu. Karena pasokan air kita itu diatur. Misalnya otak mendapatkan prioritas utama, jantung dan sebagainya. Prioritas-prioritas yang berikutnya lebih rendah lagi pankreas. Maka banyak banget ternyata penyakit diabetes mellitus itu pada orang tua bisa disebabkan oleh tingkat dehidrasi yang kronis pada orang tua. Organnya tidak berfungsi dengan normal karena mengalami kekeringan air. Tubuh kita punya sistem penyimpanan lemak yang baik. Kalau kelebihan lemak disimpan di storage. Kalau untuk air tubuh kita nggak punya sistem itu. Sehingga tanpa kita sadari, penyakit-penyakit serius itu diakibatkan oleh dehidrasi yang sangat kronis. Enzim, protein tidak akan bekerja efektif jika kita kekurangan air, mengalami dehidrasi. Masalahnya, orang-orang yang di atas usia 40 tahun, sensor untuk hausnya itu jauh lebih berkurang. Bahkan di level yang dehidrasi kronis tubuh pun, tubuhnya belum mengalami kehausan atau mulutnya kering. Kan kalau dunia kedokteran salah satu tanda mulut kering itu adalah tubuh kita kekurangan air. Sebenarnya itu adalah tahap akhir, peringatan akhir. Di level organ itu sudah terjadi kerusakan luar biasa. Misalnya contoh gini. Kegemukan. Kegemukan itu kalau kita butuh airnya di luar faktor yang lain ya, di luar faktor yang lain. Ternyata misalnya tubuh kita itu kalau misalnya mengalami dehidrasi ya, ini kasus yang dehidrasi, kan banyak faktor ya, misalnya obesitas. Di luar faktor dehidrasi, di luar faktor yang lain, ketika tubuh kita dehidrasi, maka tubuh berusaha untuk mempertahankan air supaya tidak keluar dari jalur keringat. Dibuatlah lipatan-lipatan lemak supaya dehidrasinya itu sampai di titik yang sampai titik lanjut. Jadi dibuat proteksi-proteksi untuk mempertahankan air dalam tubuhnya. Itu karena dehidrasinya tingkat lanjut. Pernah dengar kan orang-orang yang jarang minum, ternyata tubuhnya itu ngalamin obesitas. Nah, itu adalah sebenarnya tingkat dehidrasi kronis yang lanjut, sehingga tubuh mempertahankan diri dengan membuat lipatan lemak supaya melindungi dari penguapan air yang berlebih di tubuhnya, agar tidak terjadi semakin parah lagi tingkat dehidrasi dalam tubuh. Sayangnya beberapa orang dari kita harusnya minum air, minumnya malah teh atau pemanis atau kopi yang mengandung kafein yang sifatnya diuretik. Air yang diminum saat kita minum kopi sama air yang keluar itu akan banyak air yang keluar lewat urin ketimbang kita misalnya minum kopi secangkir. Maka pertama kita akan keluarkan dulu tuh air yang dalam kopi itu dan akan menarik air-air yang lain. Organ kita itu seperti buah
anggur atau buah apa yang sudah mulai mengering, tubuh akan pelan-pelan memadamkan fungsi yang paling halus dulu di level-level tertentu terus gitu, dan fungsinya nggak akan bekerja maksimal. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Jam 9 lewat. Makanya orang kalau kekurangan air itu juga mengganggu proses diet juga ya. Oh, sangat hancur semuanya. Pokoknya dikorbankan tubuh karena pasokan air itu ada prioritasnya. Sampai tubuh mengalami berapa kali sensornya akan normal kembali kalau pasokan air tercukupi dalam waktu berapa lama. Kalau sekali 2 kali nggak bakal bisa. Terus dia tubuh mengenali, baca lagi. Pasokan air terjaga terus. Nah, tubuh berubah lagi struktur kimiawinya. Organ-organ itu bisa ada organ yang hanya bekerja 80% karena dehidrasi di tingkat organ. Masalahnya sekarang orang-orang tua sensasi lapar sama sensasi haus itu sama, bahkan kejadiannya. Dia bawaannya pengen lapar, padahal itu dehidrasi tingkat lanjut. Itu kerusakan sensor secara kronologis ya, usia gitu kan. Memang makin lama makin berkurang. Jadi harusnya banyak penyakit-penyakit yang pada orang tua itu sebenarnya setelah diteliti lebih lanjut itu adalah dehidrasi tingkat lanjut. Nah, kalau pasokan, jadi kita minum air ini, tapi dehidrasi tubuh kita nggak cukup, maka protein, enzim itu nggak bisa bekerja, reaksi metabolisme itu jadi lambat. Minum air yang cukup dengan dibacakan air-air yang doa ini. Makanya orang DM itu juga dia cenderung haus terus kan, kemudian dia poliuri ya, sering pipis kan kalau malam. Ya, tapi sebenarnya itu kan dampak setelah diabetesnya. Tapi pankreas itu tadinya ngalamin dehidrasi tingkat lanjut. Ini kalau bukan faktor-faktor yang lain ya. Ya, kalau misalnya orangnya minumnya cukup, tapi misalnya makannya karbo terus bisa jadi. Tapi kalau orang minumnya kurang, itu bisa. Jadi terutama diabetes pada anak-anak ya, usia remaja, itu ternyata penyebabnya dehidrasi. Anak-anak sekarang kan makannya yang ngandung-ngandung yang diuretik, gula, apa segala macam. Nah itu ternyata tingkatnya itu pankreasnya karena ngalamin dehidrasi kronis yang tidak kita sadarin. Orang ngerasa bibir udah pecah, padahal itu pecah bibir atau kering itu adalah tingkat lanjut dari dehidrasi. Udah pesan akhir. Jadi gini, tahu kan kalau kita nyetir mobil, bensin habis, ada tanda kelap-kelip kan? Klip gitu kan ya. Nah, setiap organ itu kalau kekurangan pasokan air itu kan ngasih pesan begitu tuh. Tep 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 gitu kan. Tep 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 organ jantung tep 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 organ. Nah, sementara pasokan air bingung nih. Segini-segini aja nih, diatur tuh sama tubuh tuh. Otak dulu kan nggak boleh kurang kan. Jantung segala macem. Nah, ini organ-organ yang lain masih tap 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 masih kode begitu. Masih kode. Masalahnya sensor haus kita kan cuma di-trigger oleh pompa PTP ya, PTP pace itu loh. Jadi kalau PTP-nya itu kayak agak seret, maka baru tuh dikasih pesan haus. Sebenarnya nggak boleh begitu, minum aja terus walaupun nggak haus. Ya, 8 liter kita rutin minum, nggak perlu sampai haus karena again sensor kita itu di-trigger oleh PTP pace itu loh. Pompa itu bisa rusak masalahnya. Kalau kita nggak haus orang tua kan jarang minum kan? Nah, itu karena sensor hausnya tuh walaupun kita di sebuah negeri yang banyak air, tapi kita dehidrasi tingkat lanjut di tubuh kita loh. Semua pengelolaan air itu dapat sensor kekurangan air di tempat kekeringan dalam tubuh kita. Ini. Semua organ ngasih signal kekurangan air, tolong air gitu. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau tanya lagi? Mbak Wita, Chandra, Mbak Is. Chandra baru masuk ya? Tadi aja nih, udah agak lama ya. Agak lama ya? Oke.
Mbak Ismalinda, Nora Pase. Masalahnya Ada kalau dehidrasinya makin berlanjut ya di tubuh kita, kita makan yang kandungan garam apa segala macam, terus saja nanti status daruratnya naik lagi ke level yang berbahaya. Dampaknya seperti misalnya merubah genetis loh bahkan. Nanti bisa merubah genetis kalau dehidrasinya level lanjut ya. Asma itu ternyata diduga dehidrasi tingkat lanjut pada anak-anak lari sana sini kurang minum. Asma, autoimun, cancer, tukak lambung. Tukak lambung itu ternyata dengan minum rutin aja itu bisa hilang. Ya, jadi ternyata ada dehidrasi tingkat lanjut. Orang yang stres itu cepat haus karena pengaturan emosinya luar biasa tuh. Air banyak kehilangan tuh saat itu. Harus banyak minum. Kayak gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup paling mana ya? Oke. Tanya ini. Ada, Santi nanya apa? Ya, itu yang perokok kan minum kopi. Tapi ternyata kuat fisiknya. Sebenarnya di level yang dehidrasi tingkat, pertama gini, kopi itu dan rokok itu ya orang-orangnya memang jarang makan. Ya. Kata Nabi, sumber penyakit itu pertama dari perut yang utama. Dari perut ya. Nah, orang-orang yang perokok sama yang ngopi itu sumber kesakitan dari perutnya udah jauh berkurang. Karena mereka jarang makan. Ya. Dulu pernah ada kan seorang tabib datang ke Nabi ke Madinah di inilah di apa untuk sebagai tabib resmi negara Madinah. Berbulan-bulan dia pulang, sebelum pulang ke Nabi, ya Nabi, saya pulang aja deh. Ini saya udah berbulan-bulan kok nggak ada pasien datang sih gitu kan. Bosen juga dokter nggak ada pasien kan. Terus kata Nabi gini, oh iya, karena kita makan sebelum kita makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Gitu loh. Dan itu para perokok tuh begitu, makannya sedikit. Jadi sumber penyakit itu kita karena makannya kenyang, belum lapar udah makan lagi. Lapar mata. Tapi di level dehidrasi tingkat lanjut dia terjadi juga tuh. Yang orang perokok itu ya. Organ-organnya sebenarnya kan kita tuh ada statusnya, ada status sakit, ada status sehat. Sebenarnya ada status yang ketiga, tidak sakit. Tidak sakit itu berarti kita tidak mengalami gejala. Sebenarnya di level tingkat lanjut, mungkin organ-organ kita ketika diperiksa baru kelihatan tuh kualitas organnya. Nanti setelah berapa tahun baru kelihatan dampaknya. Namanya statusnya kita bukan sehat, bukan sakit, tidak sakit. Gitu loh. Di level organ ternyata terjadi misalnya contohnya kekeringan atau macam-macam. Kira-kira gitu Santi. Tidak merasakan sakitnya. Oh iya tadi yang kayak itu karena makan itu rasakan gitu. Ketika sering keluar sama orang makan itu saya gampang sakit. Ketika saya tinggal di rumah kalau sendiri itu saya jarang makan. Akhirnya itu Kak biar sakit di sekitar pun enggak sakit. Tapi ketika saya di luar setiap orang makan nyemil kan ngikut. Gampang tertular sama sekali. Iya betul. Betul. Kata Nabi begitu. Nabi itu kemarin ya susah. Nabi itu kalau makan itu jadi duduk kaki yang kanan itu diangkat sedikit kayak orang mau jongkok gitu loh, yang kiri di bawah. Nah dengan posisi begitu maka lambung itu cuma isinya sepertiga makanan. Posisinya udah gampang kenyang gitu loh. Maka Nabi nahannya begitu. Ya nggak sopan sih kalau ini. Kita bisa ngatur aja lah. Kelihatannya kalau budaya kita nggak sopan, tapi secara kesehatan tuh luar biasa. Jadi kakinya dikatain yang kanan ya, lebih naik dengkulnya naik ke atas, yang ini ke bawah. Yang ini sejajar dengan lantai yang kiri. Nah, itu nahan supaya sepertiga makanan yang masuk. Kurang lebih gitu.
Satu kebiasaan saya itu biar di restoran, biasa nggak sengaja angkat kaki sebelah kanan. Kayak di warteg ya, San ya? Iya. Nah itu sebenarnya nahan itu, nahan apa? Nahan sepertiga makanan yang masuk. Makanya nggak terlalu banyak emangnya. Iya. Jadi apa yang tidak banyak rolls yang makan banyak, kaki saya angkat. Tuh. Ini nggak direkam yang mana ya? Direkam ini, direkam kok. Oh, aku nggak ada recordnya tuh, San. Jangan-jangan mati. Oh, Ada recording. kok. Recording ya? Ada kan? Oke. Ada pertanyaan lagi? Chandra, ada pertanyaan, Chan? Ada pertanyaan? Recording. Jadi kalau nanti mau buat, kalau bisa menggunakan air alami ya, tapi jangan air di Jakarta atau Bekasi, udah rusak. Kalau pas di Magelang, di mana gitu. Susah dong nyari airnya. Ya, kalau gitu pakai air yang kemasan aja lah yang bagus. Kalau di kota kurang, susah dapat air alami. Kalau Iya. air Ada itu keruh. yang isi ulang, Ya isi ulang. Yang isi ulang mah jelek airnya tuh, Wit. Aku udah pernah kemarin Mbak nyoba yang pakai air galon yang isi ulang, kayaknya sih nggak ini. Bahaya air isi Yang RO loh. Oh, klub. Nah Aqua. itu nggak kebentuk ini kristal-kristal airnya itu cuma dikit banget, 1-2 itu. Biar klub Mbak yang isi ulang atau yang aqua itu ya? Kalau yang kemasan dari merek apa yang bagus? Itu semuanya sih muncul sih Mbak kalau aku ya. Yang terakhir itu aku pakai Le Mineral, Nestle, Aqua muncul. Chandra juga kemarin pakai Fit juga muncul. Mbak, Ya. ternyata tuh aku tuh kemarin pakainya yang 1,5 liter. Yang mana yang pas kecil yang Aqua yang Fit itu? Yang besar 1,5 liter ya? Sama Nestle semuanya pakai yang gede, makanya aku bingung le megang ke piye. Iya agak susah sih ketika pakai yang gede, tapi sebenarnya bisa aja sih ya. Karena bisa aja. Cuman megangnya emang agak susah ya. Maksudnya Harus bisa dipegang ya? Kenapa Mbak? Harus disentuh. Enggak. Kalau aku sih Nggak mesti. Nggak mesti ya Mas Daniel? Nggak mesti. Jadi ketika kita memfokuskan pikiran itu, tadi kan saya bilang, ketika kita memfokuskan pikiran, maka energi mengalir ke situ. Gitu. Ya. berarti kalau bisa jangan disambi-sambi gitu ya. Iya emang tadi nggak boleh disambi Chandra. Nggak boleh disambi. Kalau disambi nggak bisa, nggak muncul. Nggak muncul. Sambi itu apa? Disambi itu Dibarengin sambil mana lain. mengerjakan pekerjaan lain. Multitasking. Oh ya. Sambil nonton film Korea misalnya Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, Allahumma sholli. Ya, ini nggak bisa tuh. Jadi ciri-ciri doa dikabulkan itu kata Nabi Zakaria ketika melihat Maria ya selalu dikabulkan doanya. Itu salah satunya adalah dia berdoa di mihrab ya. Terus kedua quality time gitu loh. Jadi nggak boleh sambil ini. Di sebuah tempat yang khusus, misalnya di atas sajadah, nggak sambil duduk sambil tiduran, nggak di atas sajadah atau tempat duduk khusus, kemudian kita punya quality time dengan Tuhan. Nah itu yang terjadi. Ini yang aku nih nggak ada yang disambi semua ini sampai akhirnya. Emang dikhususkan gitu. Kayak gitu. Tapi nggak di atas sajadah Mas Ben, di atas kasur. Ya karena nggak kuat ya. Karena nggak kuat. Itu sebenarnya bisa lebih efektif lagi, yaitu kalau di rumah kita sebaiknya punya mihrab katanya gitu lah. Yang tempat kita biasa berdoa. Nah itu
ciri khas dari Maria. Jadi Maria itu selalu begitu berdoanya di mihrab. Dia nggak mau berdoa tempat lain selain di mihrab. Makanya ditirukan sama Zakaria sehingga punya anak namanya Yahya. Setelah berpuluh-puluh tahun, akhirnya dia mencoba dengan cara itu efektif. Nah, kalau udah dekat begitu ya, sama Tuhan tuh dekat banget gitu lah. Pertolongan Tuhan itu walaupun kerjaannya cuma dia melakukan simple, tapi datang. Misalnya begini, ketika Maria hamil, kemudian dia kelaparan, apa yang suruh dia di Al-Quran? Allah menyuruh Maria ngapain? Coba kira-kira, ada yang tahu nggak? Ketika dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi, kemudian dia pergi, kemudian dia kelaparan pada waktu itu, padahal hamil lagi besar. Suruh ngapain? Goyang-goyangin pohon kurma ya? Ah, betul. Jatuh kan kurmanya kan? Coba sekarang Wita goyangin pohon kurma. Pohon kurma tuh kayak kelapa. Jatuh nggak buahnya? Gerak juga Bayangin tuh. nggak pohonnya. Ini nyenggol juga, gerak juga nggak pohonnya kan? Iya kan? Bayangin tuh. Kalau udah deket sama Tuhan, goyangin pohon kelapa. Kan kurma tuh sama dengan pohon kelapa batangnya tuh. Dan kurma yang jatuhnya itu tau nggak kurma apa? Kurma rutop, kurma muda. Yang sekarang orang-orang kehamilan makannya rutop katanya. Itu kan dari Maria. Kurma muda tuh batangnya lebih keras lagi. Nggak goyang, beda sama kurma matang. Jadi kita ngambil degan, sama dengan ngambil degan, ngegoyangin pohon kelapa. Kira-kira Wita kelapa jatuh nggak tuh? Kitanya jatuh. Kitanya yang jatuh kan. Kitanya kecapean kan. Tapi kalau Maria, karena sering berdoa di mihrab, dengan quality time dengan Allah, bermesra-mesraan dengan Allah, kalau Allah bilang goyangkan, jatuh tuh kurma. Walaupun sekeras apapun. Gitu. Karena kurma itu berbuahnya setelah 5 tahun. Udah gede pohonnya. Bukan kayak pohon rambutannya Santi yang cuma semeter. Kesannya. Udah berbuah. Gitu kira-kira. Berarti kayak didekatkan kebutuhannya gitu ya. Iya. Karena sering dia tuh nggak pernah makannya itu, hidangannya itu disiapkan oleh Allah. Kan Zakaria bingung. Oh, kamu makan buah duren misalnya. Ini kan nggak musim duren. Besok lagi mungkin makan mangga. Kok nggak musim mangga? Dulu kan nggak ada toko buah kan. Nah, tiba-tiba di mihrab itu ada sebuah makanan atau buah yang tidak pada musimnya. Ternyata Allah menyiapkan hidangan buat Maria. Karena dia punya mihrab sendiri dan berdoanya khusus sama Tuhan di mihrab tersebut. Gitu. Bermesra-mesraan me time-nya dengan Allah. Nah, sebaiknya rumah kita punya begitu. Nanti Wita di rumah yang baru ya, Wit ya? Amin. Udah tanda tangan belum tuh, Wit? Ya kira gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Mas Ben, mau nanya, Hmm. itu kan 1000 kali ya. Kadang kan kita nggak bisa sekali waktu langsung 1000 gitu. Kadang pengen ke belakang atau gimana itu kira-kira bisa Bisa. Jadi gini, pertama bacaan itu akan efektif kalau orangnya sering rutin baca salawat. Pertama itu. Terus yang kedua, faktor gelembung itu kan banyak hal ya. Tapi apakah akan efektif atau tidak? Tetap akan efektif. Ya.
300 kali itu sebenarnya bilangan yang menyatakan cukup banyak lah, karena biasanya para ulama ya biasanya melakukan salawat tuh minimal 300 kali sehari. Kita sudah menggunakan 300, kemudian diteruskan lagi airnya berikutnya, itu nggak ada masalah. Nggak langsung pesan-pesan yang ditangkap dari perasaan kita tuh akan hilang di situ, nggak. Jadi nanti ketika kita selesai di-amplify lagi, itu bagus. Tapi usahakan minimal 300 kali sebelum kita pindah ke sesi berikutnya gitu. Kita kira-kira, Chan. Ya, makasih. Terus sholawatnya itu kalimatnya yang ini ya, yang disebut Mbak Ina itu apa? Iya, Allahumma bisa salawat Jibril juga boleh. Allahumma sholli ala Muhammad, itu boleh. Apa aja salawat, Mbak? Apa aja sama aja. Ya. Chandra kemarin lumayan kan, radangnya hilang kan? Apanya? Kemarin sempat radang ya? Iya, gatel itu. Sekarang Iya, udah sembuh? Sudah. Ya, alhamdulillah. Berarti Air kita enakan itu enggak kayak aslinya fit itu kan tahu lah rasanya, terus memang beda banget. beda banget ya. Pahit ya, Jan ya. Gitu. Lebih seger ya kalau pakai salawat ya. Yang mirip di Zam-Zam itu yang menurutku. Iya. Jadi kita Senin udah mulai workout lagi nih ya. Iya dong, aku kemarin juga tetap kok. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada udah 9:30. Ya tutup ya, Mbak Nak. Ya, oke gitu ya, teman-teman. Itu tadi testimoni dan sharing-sharing kita tentang air, doa, ini ya yang untuk kita sehari-hari dan juga untuk energi positif bagi kita dan juga untuk bisa kita gunakan untuk penyembuhan kalau misalnya kita sakit. Kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri itu ya Mas Ben ya. Iya. Ya, ini nanti ada record kalau nggak salah, nanti kalau ada teman-teman yang terlambat bisa lihat recordnya. Jadi kalau ada yang butuh air salawat bisa hubungi Mbak Ina ya. Waduh. Udah ya, gitu. Makasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.